semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Hamidah. Di video kali ini saya ingin melanjutkan cerita terkait buku bacaan yang telah saya baca. Di video sebelumnya saya telah memberi separuh terkait buku yang saya baca, yaitu dari bab 1 sampai bab 4, yaitu tentang bagaimana mengenal peran mental dalam kehidupan, memahami kekuatan pikiran positif, kemudian mengubah pola pikir negatif menjadi positif, dan bagaimana mengasah fokus pada tujuan. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan cerita dari video kemarin sampai selesai. Mari kita masuk saja langsung ke ceritanya. Di bagian lanjutan bab buku ini menceritakan tentang mengubah ketakutan menjadi keberanian, menceritakan bagaimana ketakutan akan mengikis keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan motivasinya dalam mencapai tujuan. Ketakutan juga akan membuat seseorang tidak berani untuk menerima hal yang tampak berada di luar kendalinya. Rasa takut biasanya hadir sebagai perlindungan diri terhadap bahaya dan pengalaman menyakitkan yang akan terjadi. Jika tidak diatasi, maka membuat seseorang ragu memulai untuk bertindak dan akhirnya memilih untuk tidak coba daripada menghadapi kegagalan. Cara terbaik untuk mengatasi rasa takut tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan, dengan mendalami pengetahuan, memperbanyak berlatih, dan bergaul dengan lingkungan yang mendukung perkembangan diri. Buku ini juga menjelaskan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masa di mana mereka membuat kesalahan, apalagi kesalahan itu berdampak besar bagi orang lain, seperti membuat keputusan yang merugikan perusahaan. Kemudian ketika seorang melakukan kesalahan besar, ujian yang akan dihadapinya yaitu bagaimana cara untuk bangkit kembali. Kita harus mengakui bahwa mengatasi kesalahan memanglah tidak mudah. Terlebih lagi, jika disertakan dengan sindiran dan cacian dari orang lain. Namun, dalam menghadapinya adalah dengan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Karena rasa percaya diri akan memberikan dorongan kepada kita untuk bertahan bangkit, mengubah pikiran negatif menjadi positif. Cara mengingatkan diri kepada hal-hal positif biasa dengan menggunakan catatan pengingat, afirmasi positif, dan dengan meditasi. Dan jangan biarkan takut menjadi beban. Lihatlah rasa takut sebagai tantangan yang dapat kita taklukkan. Buku ini juga membahas tentang cara membangun keyakinan diri yang kuat sebagai bekal untuk menjalani kehidupan dan meraih kesuksesan. Keyakinan ini dimaknai sebagai keyakinan atas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Bukan berarti merasa lebih hebat atau lebih rendah dibandingkan orang lain. Orang yang percaya diri biasanya berpikir positif, berani mencoba hal-hal baru, siap mengambil resiko, dan bisa menerima pujian dengan tulus, meskipun terkadang merasa gugup, namun tetap bisa bersikap tenang. Sebaliknya, orang yang kurang percaya diri cenderung menghindari tantangan, meragukan kemampuannya sendiri. Pandai berbicara tidak selalu berarti memiliki kepercayaan diri yang tinggi, karena orang yang benar-benar percaya diri biasanya bersikap tenang, tidak berbicara berlebihan, dan hanya menyampaikan apa yang benar-benar ia ketahui dan mampu lakukan. Dalam buku, penulis juga menjelaskan bahwa keyakinan diri sangat berpengaruh pada keberhasilan seseorang, karena orang yang memiliki akan tetap semangat dan mau mencoba lagi meskipun pernah gagal, berpandangan positif, serta lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hal ini terlihat jelas dari kisah wawancara kerja yang diceritakan di mana pelamar yang percaya diri akhirnya diterima meskipun tidak memiliki syarat teknis yang lengkap. Bahkan keyakinan diri juga bisa terlihat dari bahasa tubuh seseorang. Misalnya dari sikap tegak, pandangan yang tegas, senyuman yang tulus, hingga gerakan tubuh yang tenang dan teratur. Memperkuat penjelasannya, penulis juga menyertakan berbagai kisah inspiratif seperti kisah Oprah Winfrey yang mampu bangkit dari masa kecil yang penuh kesulitan dan penderitaan hingga menjadi tokoh media yang sangat berpengaruh di dunia. Ada juga kisah Bob Sadino yang sukses menjadi pengusaha besar meski tidak melanjutkan pendidikan tinggi dan pernah mengalami kegagalan hingga harus bekerja sebagai buruh bangunan. Selain itu ada juga kisah Sir Winston Churchill yang berani mempertahankan pendapatnya meski ditentang banyak orang karena ia yakin berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya dan keputusannya ternyata berhasil menyelamatkan negaranya. Ada juga kisah Maggie Chan mengembangkan bakat melukis yang selama ini terabaikan dan akhirnya berhasil menjadi seniman yang karyanya dikenal hingga ke luar negeri. Selain kisah-kisah tersebut, di dalam buku ini juga menekankan bahwa pengalaman hidup adalah guru terbaik yang memberikan pelajaran berharga. Melalui pengalaman, kita bisa mengetahui batas kemampuan diri, sehingga mampu mengambil keputusan dengan tepat dan tidak bertindak gegabah. Mengetahui kapan
harus menerima dan kapan harus menolong sesuatu juga merupakan tanda bahwa seseorang sudah memiliki keyakinan diri yang matang. Setiap orang dikatakan memiliki potensi atau bakat terpendam yang bisa dikembangkan. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menemukannya, yaitu mengenali diri sendiri secara mendalam, mendengarkan masukan dari orang terdekat, meminta bantuan konselor jika diperlukan, melakukan kegiatan yang disukai dan bermanfaat, serta menyadari kelemahan diri karena hal itu adalah langkah awal untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Penulis juga mengingatkan agar kita tidak sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Memang membandingkan diri bisa memberikan dampak positif seperti memotivasi atau menumbuhkan rasa syukur, namun dampak negatifnya lebih besar. Kebiasaan ini bisa membuat kita merasa tidak puas, rendah diri, dan justru merasa lebih hebat, lalu meremehkan orang lain, yang semuanya bisa merusak keyakinan diri serta ketenangan hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, sebaiknya fokus pada perkembangan diri sendiri dan berusaha menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Adapun bagian yang paling berkesan menurut saya yaitu penjelasan sebenarnya tentang percaya diri yang dikaitkan dengan kisah hidup Bob Sadino. Karena banyaknya orang salah paham tentang percaya diri, mereka mengira percaya diri itu harus jadi yang paling hebat, paling pintar, atau selalu lebih unggul dari orang lain. Padahal, dalam buku ini dijelaskan bahwa percaya diri itu cukup dengan yakin pada kemampuan dan nilai diri sendiri, tanpa merasa lebih rendah atau lebih tinggi dari orang lain. Ini penting, karena seringkali kita merasa tidak percaya diri hanya karena membandingkan diri dengan orang lain, baik dari segi pendidikan, harta, maupun pencapaian yang telah kita dapat. Kesan ini makin kuat saat dikaitkan dengan kisah Bob Sadino, yang dimana ia tidak melanjutkan pendidikan tinggi seperti kebanyakan orang, tetapi tidak membuat merasa tidak mampu. Ia juga pernah gagal dalam usaha sampai jatuh miskin, bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji yang pas-pasan, bahkan sampai sempat mengalami depresi. Namun, ia tidak menyerah, ia tetap yakin pada dirinya, berani mengambil peluang dan mau memulai dari nol. Berkat keyakinan dan kerja kerasnya, ia menjadi pengusaha sukses. Kisah ini sangat menyentuh karena mengingatkan bahwa yang sering kita anggap sebagai kekurangan seperti tidak punya gelar tinggi, tidak kaya, ataupun pernah gagal bukanlah penghalang untuk sukses. Yang paling penting adalah keyakinan pada diri sendiri dan kemauan untuk terus berusaha. Setelah membaca keseluruhan buku ini, pesan yang dapat saya ambil adalah jika kita ingin melakukan perubahan besar dalam hidup kita, maka harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Karena mental yang kuat adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa melangkah lebih jauh jika pikiran kita masih dipenuhi oleh keraguan dan rasa takut yang berlebihan. Sehingga sangat penting bagi kita untuk membuang kebiasaan buruk seperti menyalahkan keadaan, dan marilah mulai bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Dengan membenahi cara berpikir dan mengubah pola pikir yang sebelumnya negatif menjadi pola pikir yang positif, agar kita bisa memiliki mental yang lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan yang akan datang di masa depan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil setelah membaca buku ini yaitu bahwa sikap mental yang kuat dan baik adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Karena dengan sikap mental yang kuat dan baik, kita bisa mengatur bagaimana cara kita berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan, dan bagaimana cara kita untuk menilai diri kita sendiri. Sehingga kita tidak akan mudah menyerah, iri, dan membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak percaya diri, takut akan kegagalan, dan tidak untuk mencoba suatu hal yang baru. Padahal kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan, karena jika kita gagal, maka kita akan memperoleh pelajaran dari kegagalan tersebut, sehingga kita tidak akan mengulanginya kembali. Dan untuk itu dibutuhkan mental yang baik, agar kita bisa mengatasi permasalahan yang akan terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.